Ya, oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa kembali dengan saya di Orina Sport, teman-teman ya. Ya, apa kabarnya teman semua? Kali ini saya akan membahas mengenai Fastar atau Nitaku Fastar G1. Jadi teman-teman, waktu itu saya pernah membahas mengenai Fastar G1 ya. Di mana Fastar G1 itu memang menurut saya ya, itu tidak cocok kalau kita pakai untuk apa namanya backhand ya kan, karena berbagai macam alasan teman-teman ya. Salah satu alasannya adalah terlalu keras ya kalau kita dipakai di backhand. Jadi kemungkinan bola itu kontrolnya tidak terlalu bagus ya. Mungkin kalau belum yang bukan pemain yang pro, itu mungkin memang akan terasa bolanya itu overlapping ataupun bolanya itu akan out terus ya, atau akan keluar ya. Dan ini kan memang menjadi permasalahan juga teman-teman ya. Jadi ada yang bilang kalau saya itu sok tahu ya mengenai apa namanya G1 itu jangan dipakai di backhand ya. Nah masalah ya, jadi teman-teman yang akan apa namanya berbeda pendapat dengan saya, tidak ada masalah sebetulnya teman-teman ya. Jadi silakan saja berbeda ya, karena kan memang setiap orang itu mempunyai tingkat kecocokan ataupun mempunyai tingkat apa namanya keakurasian terhadap suatu peralatan itu berbeda-beda. Ada beberapa faktor yang bisa berpengaruh di dalamnya teman-teman ya. Nah, ada yang mencontohkan bahwa G1 cocok kok buat backhand. Nah, salah satunya itu misalkan ada yang mencontohkan Nail ya, di mana Nail itu menggunakan G1 untuk backhand. Nah, sebetulnya boleh-boleh saja ya untuk G1 dipakai di backhand, tapi teman-teman harus tentunya harus di matchkan ya. Nah, itu menggunakan kayu apa ya. Jadi kalau misalkan nail itu kan nail itu kan menggunakan kayu, kalau nggak salah itu Nitaku Malong Karbon 3 ya. Dimana Nitaku Malong Karbon 3 itu mempunyai tingkat apa namanya kayunya itu tidak termasuk kayu yang apa kaku ya. Jadi kayunya itu mempunyai, bisa dibilang kayunya lebih lebih fleksibel teman-teman. Jadi akan cocok kalau dipasangkan dengan karet pasar G1. Jadi teman-teman dengan pendapat saya ini sebetulnya mempunyai apa namanya ya alasan ya. Jadi mempunyai beberapa alasan ya. Nah, jadi kalau misalkan G1 ya memang pada prinsipnya G1 itu lebih cocok dipakai di forehand. Karena apa ya? Karena memang spon daripada G1 itu salah satu spon yang mempunyai tingkat kekerasan antara 47 hingga 47,5 derajat ya. Nah, kekerasan itu secara umum ya, kita bicara secara umum teman-teman, jangan personel ya, jangan personil ya. Jadi secara umum dia itu mempunyai tingkat dorongan dan apa sih namanya, dorongannya itu kuat dan mempunyai lob yang memang cukup agresif ya. Sehingga akan untuk pemain-pemain tertentu dia akan tidak sesuai gitu ya. Ini kita berbicara pada umumnya, jadi tidak personal. Misalkan kita contohkan, misalkan siapa tadi eh, Nail ya, Nail menggunakan backhand dengan karet eh, dengan karet apa namanya Nitaku G1 ya. Jadi tadi saya kembaliin ya, dia menggunakan kayu apa, dan Nail memang menggunakan kayu Nitaku Malong 3. Jadi memang match teman-teman. Jadi match ketemu karena Malong 3 itu adalah salah satu kayu yang memang apa namanya tidak kayunya itu termasuk kayu yang tidak terlalu stiff ya. Jadi akan cocok kalau dipasangkan dengan karet Nitaku G1 di posisi backhand. Tetap ada kontrolnya tetap ada ya. Apa namanya? Jadi masih bisa masuk ya, intinya masih bisa masuk teman-teman ya. Nah, akan berbeda kalau misalkan dia menggunakan misalkan kayunya itu adalah kayu-kayu karbon dari butterfly atau super ZLC. Nah, itu pasti akan berpengaruh teman-teman ya. Jadi teman-teman yang mempunyai pendapat bahwa G1 itu bisa kok dipakai backhand, bisa ya, tapi kita harus sesuaikan dengan peralatannya itu menggunakan atau kayunya itu menggunakan kayu apa teman-teman ya. Jadi
nggak ada masalah ya kalau mau dipakai di backhand. Tapi saran saya sih jangan ya. Kecuali dengan rekomendasi misalkan kayunya kayu apa gitu. Jadi bukan berarti saya so tahu ya. Tapi ini kan ada catatannya, ada istilahnya, ada panduannya ya. Kalau secara umum karet-karet yang tingkat kekerasannya 47 sampai 47,5 ESN, nah itu memang lebih cocok dipakai di posisi forehand. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi apa namanya, kita juga nggak bisa menyimpulkan 100% bahwa itu tidak boleh di backhand, tergantung juga dengan kayu yang dipakai. Nah, salah satu alasannya yang lainnya bahwa Malong 3 itu adalah salah satu kayu Malong 3 itu adalah salah satu kayu yang memang mempunyai apa namanya, dwelling time ya. Dwelling time itu yang lumayan bagus ya. Itu makanya dipasangkan dengan G1 di posisi backhand yaitu cukup lumayan oke ya. Jadi tergantung kayunya juga. Tapi secara umum memang G1 lebih bagus dipakai di forehand. Nah, kemudian kita akan memberikan sedikit pencerahan saja sih. Mungkin ya ini berdasarkan literasi yang ada. Kayak misalkan G1 ya. Mengapa ada pertanyaan nih, mengapa kombinasi misalkan kayak tadi nih, kayunya Malong 3 ini berhasil bisa dikombinasikan dengan G1 tapi ternyata berhasil ya. Jadi alasannya itu ada beberapa juga yang bisa saya terangkan nih. Misalkan nih G1 itu mempunyai spon yang keras ya, ataupun spinny ya. Jadi memang memberikan daya putar dan kecepatan yang bagus ya. Kemudian juga memudahkan untuk mengangkat bola-bola underspin atau bola-bola chop ya saat di looping ataupun saat kita melakukan spin atau underspin. Nah, kemudian yang kedua, alasannya kedua nih bahwa kayu Malong 3 itu mempunyai tekstur ataupun mempunyai karakter itu lengket ataupun lentur teman-teman. Jadi kayu ini memiliki karakter yang lebih lengket sehingga mempunyai dwelling time-nya itu tidak terlalu cepat ataupun agak panjang ya dwelling time-nya. Jadi memberikan feel kontrolnya juga akan lebih berasa pada saat kita melakukan spin teman-teman ya. Sehingga pada saat menggunakan G1 itu akan match ya. Jadi antara speed dan spinnya itu akan apa namanya, berpadu ya, istilahnya akan lebih serasi ya, kontrolnya ada, kemudian juga speednya juga terkontrol juga teman-teman ya. Nah, kemudian bagaimana dengan kontrolnya? Nah, kombinasi kayu ini antara kayu Malong 3 dengan G1 ini memang lebih mengandalkan spin yang tinggi ya, kemudian dengan kontrol yang memang sangat ideal sekali teman-teman ya untuk pemain yang ingin bermain ofensif ya, dekat dan dengan jarak yang dekat dan jarak menengah daripada meja teman-teman ya. Jadi memang sebetulnya dengan kayu ini harusnya sih teman-teman ya butuh waktu ya untuk bisa menyesuaikan karakter dari kayu dan karetnya ini teman-teman. Tapi pada prinsipnya seperti tadi yang saya utarakan ya, bahwa karet dengan tingkat kekerasan 47 ke atas ya, itu memang sangat cocok ya, lebih cocok dipakai untuk posisi forehand teman-teman ya. Jadi tetap saran saya G1 lebih umum untuk dipakai di forehand. Ya, terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan ini membantu kita semua ya. Terima kasih. Wassalamualaikum.